Tahun ini ada 70 triliun rupiah yang dianggarkan untuk makan bergizi gratis. Tahun depan 335 triliun rupiah dengan target 82,9 juta penerima manfaat untuk makan bergizi gratis. Tapi tahun ini tidak terserap, masih penasaran nih. 70 triliun yang tidak terserap yang dikembalikan. Lalu apakah ada jaminan dari pemerintah ketika 335 triliun anggaran yang cukup besar itu bisa diberikan kepada masyarakat atau penerima manfaat tanpa ada keracunan? Insya Allah. Dengan perbaikan ya insya Allah. Ya. Mekanisme seperti apa yang dilakukan Pak Menko dan juga jajaran terkait agar segala kendala ini bisa dilakukan atau dihindari, Pak Menko? Ya tadi saya sudah mengatakan, kalau sekarang itu semua dikerjakan oleh Badan Gizi, semuanya. Oke, semuanya ya. Anggarannya, pengawasnya, semua. Ya, nanti ini dibagi ya, di dalam tata kelola kita perbaiki. Nanti Badan Gizi penyelenggaraan, ya penyelenggaraan. Oke. Pengawasan nanti beda, pengawasannya itu nanti dari Kementerian Kesehatan karena punya akses sampai ke desa, ada puskesmas, sampai ke dusun ada. Sama Menteri Dalam Negeri yang bisa langsung ke gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa. Jadi pengawasannya melekat dekat tempat di tiap desa. Jadi, kalau sekarang terjadi di satu kecamatan maka langsung badan pusat. Oh, BGN-nya langsung ya. Habis pusat Pak Dadan terus Pak Presiden gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti dibagi, kemudian tata kelola tadi, tata kelola juga kita perbaiki. Kan ada pelaporan, ada pertanggungjawaban dan seterusnya diperbaiki. Mas Media, ada catatan khusus untuk ini ketika nantinya mekanismenya, tata kelolanya akan diperbaiki, akan melibatkan Pemda juga berarti ya, akan melibatkan Kementerian dan jajaran. Oleh karena itu kita berdasarkan hitungan kita tahun depan 335 itu insya Allah akan terserap. Oke, insya Allah itu adalah cita-cita kita bersama ya. Enggak, Bapak Presiden itu bagaimana ya, kalau suatu daerah itu datang berkunjung, ada banyak yang bertanya, Pak kok kami sekolahnya belum dapat seperti sekolah sebelah gitu. Itu kan Bapak Presiden orangnya kalau dengar anak-anak begitu langsung ya. Baik. Kalau bisa secepatnya itu dapat semua. Langsung tersentuh ya Pak Presiden ya. Selyos mencatatnya seperti apa? Ya, bisakah terserap anggaran sedemikian besar? Sampaikan kritik-kritik aja. Saya sampaikan solusi karena mumpung ada Pak Menteri. Anggapan bahwa MBG ini mendorong perekonomian lokal, wujudkan itu. Pelaksananya seharusnya bukan dapur-dapur besar yang ratusan juta miliaran rupiah infrastrukturnya. Pelaksananya harusnya komunitas di level terbawah, sekolah, karena merekalah yang paling tahu bagaimana makan anak-anak di sana. Ada satu contoh di Pulau Sumba, di Waingapu. Itu makanan untuk MBG itu dari luar pulau. Jadi kalau memang ini ingin menghasilkan nilai tambah, libatkan entitas lokal. Libatkan orang tua, sekolah dan komunitas lokal, bukan dapur-dapur besar. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini anggaran besar sekali, 335 triliun. Dan kalau uangnya tidak berputar di bawah, ekonomi nggak akan tumbuh. Saya bisa bayangkan mungkin Pak Rosan, kalau seandainya itu diberikan ke Pak Rosan untuk investasi, satu provinsi dapat 2-3 triliun untuk bangun industri, menciptakan lapangan kerja, orang bekerja, ngasih makan anaknya dengan bergizi. Yang kedua, satu lagi yang sangat signifikan, saya ingin menitipkan pesan saja Pak Zulhas, Pak Rosan, dengan segala kerendahan hati. 335 triliun sekarang, dan 245 triliun itu dari pendidikan. Pendidikan. Pasti ada trade-off. Jadi maksudnya dialihkan begitu, realokasi? Anggarannya dari pendidikan. Jadi MBG itu diambilkan dari anggaran pendidikan. Nah kalau kita keluarkan MBG ini dari anggaran pendidikan kita itu sebetulnya turun 20%. Jadi jangan sampai ketika kita mendorong MBG ini, yang juga lagi-lagi banyak yang bermasalah, kita melupakan esensi dasar dari pendidikan. Sama satu lagi, MBG saya hitung pakai data Susenas adalah program paling inclusion error paling tinggi. Artinya adalah penikmat MBG banyak juga dari kalangan desil 5 ke atas, dari kalangan menengah ke atas. Ini bermasalah. Karena yang harus menerima MBG ini adalah dari desil bawah. Masyarakat yang tidak punya nutrisi dan itu ada di daerah 3 tahun. Gimana Pak Menko menjawabnya? Catatan dari Selyos cukup banyak. Pak Menko mungkin ingin menjawabnya, silakan. Boleh. Nanti bisa dilanjutkan Pak Rosan. Tadi ya, kita melihat pengalaman 28 tahun. Saya ambil contoh
Karena saya ini pelaku ya, 84 tuh saya sudah berdagang dengan Tiongkok, dengan Korea Selatan. Kita disebut macan Asia waktu itu. Kita nggak kalah dengan Tiongkok ya gitu ya. Tapi lama-lama kan kita ini ketinggalan. Walaupun kita juga maju, tapi orang majunya lebih cepat. Nah salah satu faktornya itu, dulu kalau kita ketemu orang Tiongkok, orang Korea Selatan sama kita. Jadi kalahnya juga berani. Oh sekarang dia sudah tinggi-tinggi ya. IQ mereka mungkin 120 rata-rata ke atas gitu. Nah kenapa? Sebab ya gizi tadi itu. Oleh karena itu ini menjadi problem sangat mendasar dan makanan bergizi itu hak warga negara. Oleh karena itu diputuskan ini harus kita lakukan dulu. Oke, mungkin Pak Rosan ingin menambahkan kalau tadi saya lihat masukannya cukup menarik. Ketika investasi diberikan ke daerah, nanti otomatis orang tuanya juga akan memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anaknya. Silakan. Jadi karena kami ini kan suka pertemuan besar dengan masyarakat gitu ya. Saya pernah satu pertemuan dengan 2.000 di satu desa di tempat saya itu. Kalau masyarakat 2.000 yang ada di desa itu, kita tanya mereka, Pak, Bapak anak ada 3 atau ada 4, coba hitung berapa keperluan kamu 1 tahun agar anakmu bisa sekolah, agar anakmu bisa hidup yang layak, makan yang sempurna, yang bagus, itu nggak bisa ngitung. Dia nggak bisa menghitung. Dia hanya bisa ini kerjaanmu upahnya sekian. Kenapa? Karena rata-rata memang itu tadi. IQ-nya itu mungkin 70 dan 80 ya. Dia hanya bisa dikasih pekerjaan ini, hakmu ini seperti itu. Nah, kita ingin punya masyarakat yang gizinya cukup, badannya sehat, cerdas sehingga bisa kreatif, bisa produktif, baru kita bisa maju. Tapi kan sempat ada catatan dari masyarakat juga nih Pak Menko bahwa ketika makanan bergizi gratis diberikan kepada anak-anak makan siang. Makan malamnya belum tentu bergizi gitu. Paling tidak kan sudah ada. Ini kan pilihannya nggak ada sama sekali atau mesti ada kan? Oke. Ya kita belum bisa 3 kali, 1 kali alhamdulillah. Oke, tadi yang paling tidak ada ya. Sorotan di MBG adalah soal juga anggaran Pak Rosan. Kalau di tahun ini kan sudah dianggarkan 71T. 70 ini dikembalikan, artinya 1T yang terserap begitu ya di MBG-nya. Tapi tahun depan kan 3 kali lipat, 4 kali lipat bahkan, 335 triliun rupiah. Gimana caranya pertanyaannya 70T aja tahun ini dikembalikan, tapi tahun depan besar sekali 335 triliun rupiah. Oke, saya menambahkan dulu. Saya soalnya senang juga dengar diskusinya dari Mas Media ini menunjukkan bahwa memang program ini semangatnya itu dari seluruh masyarakat untuk program ini berhasil kan berarti sangat-sangat tinggi. Dan itu kita harus apresiasi yang pertama. Iya betul. Yang kedua, ini mungkin saya koreksi sedikit ya, tambahan lah. Dananya 71, betul, 71 triliun, kemudian ditambah jadi 100, ya kan? Tambah 100. Jadi tambah 100 jadi 171, tapi yang dikembalikan 70 triliun. Itu kenapa? 31 yang dipakai. Memang awalnya konsepnya, walaupun sebetulnya MBG ini bukan di saya, tapi kebetulan saya ikut mendengarkan dan ikut memberikan masukan juga. Awalnya 71. MBG ini awalnya tuh semuanya dapurnya lah kalau saya bilang SPPG itu mau dibangun oleh Badan Gizi Nasional. Tapi kemudian dalam perjalanannya kita menyampaikan bahwa kalau ini dibangun oleh semuanya oleh BGN, ya kan, oleh Badan Gizi Nasional, keikutsertaan dari dunia usaha itu kan jadi tidak berjalan. Nah, oleh sebab itu dapur-dapur ini banyak justru dibikin oleh dunia usaha, oleh salah satunya banyak oleh UMKM, banyak oleh pengusaha-pengusaha daerah, saya tahu banget gitu. Kenapa? Karena saya dapat laporannya dari Kadin, saya dapat laporan dari teman-teman Apindo. Gitu. Jadi budget yang tadi dialokasikan untuk bangun dapur, untuk bangun bangunannya, yang dimana setiap bangunan tuh kurang lebih kosnya sekitar hampir 2-3 miliar tergantung ya. Itu justru dikenakan oleh para dunia usaha di daerah. Makanya akhirnya 70 itu dikembalikan. Iya, karena kenapa? Itu capex yang di awal, itu sekarang oleh kita ingin menggerakkan dunia usaha nih di daerah. Jadi terjadilah penurunan budget itu. Nah itu yang pertama, itu yang menerangkan kenapa bukan budget yang tidak terserap. Karena justru kita ingin menggerakkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk ikut semua di MBG. Yang penting dari BGN itu memberikan guideline. Misalnya, nanti kalorinya harus segini. Memang betul mesti ada penyempurnaan dari tata kelolanya, kita setuju, ya kan? Karena memang walaupun MBG ini sudah berjalan di 100 negara lebih, ini bukan cuma baru, ini 100 negara lebih. Indonesia ini negara nomor 79 yang menjalankan ini. Karena nomor 1. Ya, nomor 79. Tentunya
proses pembelajarannya, penyempurnaannya itu pasti, apalagi dari segi number, dari segi angkanya, memang angkanya kan salah satu yang paling tinggi mungkin sesudah India. Sesudah India di nomor 2 kita tertinggi nih, ya kan, datanya. Jadi justru memang saya setuju sekali, justru dengan adanya MBG ini, dunia usaha di daerah harus hidup, ya pengusahanya, kemudian ibu-ibunya, kemudian para pengusaha para peternak, tadi sampai sampaikan oleh Pak Zul, ya untuk penyedap tanamannya, juang tanaman, sayur, telur, justru inginnya adalah pemberdayaan di daerah. Dengan daerah ini hidup, dengan dana yang dikeluarkan setiap tahunnya nanti memang meningkat menjadi 340 triliun, itu bisa diharapkan daerah ini bisa berkembang dan tumbuh. Sehingga pemerataan di seluruh Indonesia itu terjadi. Di luar dari output yang diharapkan dari anak-anak ini yang mendapatkan, dan ibu-ibu hamil bisa mendapatkan makan siang bergizi ini, dan outputnya mereka akan jadi lebih baik, lebih sehat. Kalau realisasinya seperti itu, kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong ke pemerintah. Sebentar Pak Zulhas, kalau dari pemerintah sudah menyatakan statementnya, saya ingin dengar catatan di publiknya. Karena tadi Mas Farul udah senyum-senyum aja nih Pak Zulhas. Jadi saya penasaran Mas Farul, gimana catatan atau sentimen publik terhadap MBG ini seperti apa sih? Iya, sebenarnya sentimen publik terhadap MBG ini mix feeling gitu? Mix feeling, satu sisi memang yang mendapat manfaatnya banyak, tapi memang di media kita berseliweran segala macam kabar dan berita ya. Nah, mungkin hal yang paling menarik ini Pak sebenarnya ya kalau terkait sentimen di publik juga, dan ada beberapa hal yang mulai jadi concern juga. Ini terkait inflasi karena MBG Pak. Misal Pak, tahun depan beneran tercapai 82,9 juta penerima per hari. Kira-kira strategi suplai pangan kita gimana? Itu dia, itu yang saya mau jelaskan. Jadi programnya ini memang terkait ya. Kalau satu ketinggalan memang bisa keteter. Oleh karena itu makan bergizi itu keterkaitan dengan swasembada pangan. Maka ini juga harus sama, itu harus seiring sejalan. Beriring tadi ada pertanyaan yang bagus, ini harus bisa menghidupkan usaha-usaha di desa. Maka lahirlah Kopdes, betul. Karena nanti SPPG di desa itu kerjasamanya sama koperasi belanjanya. Nah koperasi ini apa fungsinya? Koperasi itu nanti memang kita bentuk dengan cara yang benar ya, agar dia bisa juga sebagai optaker. Nanti hasil pertanian, hasil kalau di situ nelayan ikan, karena di koperasi akan dilengkapi dengan gudang, dengan cold storage dan lain-lain, sehingga nanti koperasi ini bisa jadi optaker, hasil-hasil pertanian, hasil sayur dan seterusnya. Ini koperasi yang akan supply ke, selain diperlukan oleh masyarakat, juga supply kerjasama dengan SPPG atau dapur itu tadi. Jadi ini sebetulnya satu dengan lain tuh terkait itu. Oke, Mbak Afu, realistis nggak sih apa yang dicita-citakan Pak Zulhas dan juga pemerintah, karena kita tahu sebenarnya tujuannya positif, tujuannya baik dan harus didorong oleh setiap elemen. Tapi realistis tidak? Iya. Pertama tadi ketika disebutkan Indonesia adalah negara ke-70 sekian yang melakukan ini, yang perlu kita sadari bersama adalah setup geografis dari Indonesia, ekonomi dan budayanya sangat berbeda gitu kan. Jadi ketika negara-negara landlocked misalnya yang memang di satu area saja melakukan penyediaan makanan gitu secara direct misalnya dari pemerintah, memang itu strategi distribusi mungkin cukup simpel gitu. Untuk Indonesia jauh lebih kompleks karena sangat tersebar dari ujung ke ujung, dan pun ketika kita bilang akan benar-benar mengaktifasi pelaku-pelaku usaha lokal, apakah itu dunia usaha maupun koperasi, perlu dilihat juga sebenarnya karena ada risiko juga apakah pelaksanaannya benar-benar mengaktifkan UMKM yang sifatnya lokal gitu atau menciptakan elite capture lain. Karena baik itu di level kabupaten maupun perkotaan gitu ya, bisa jadi ada elite capture dalam arti elite bisnis, apakah itu pelaku usahanya ataupun dalam konteks penyediaan koperasinya, apakah dia benar-benar mampu meredistribusi ulang ke berbagai lapisan di masyarakat. Itu satu. Kedua, karena MBG ini memang jadi pertaruhan ekonomi yang sangat besar dalam konteks Indonesia, karena kalau di negara lain mungkin dalam konteks anggaran ya dia
tidak melakukan upaya yang sebegitu besarnya untuk menarik anggaran dari pos lain dengan sangat signifikan. Kalau di Indonesia konsekuensi fiskalnya sangat-sangat besar karena tadi Mas Media sudah sampaikan juga mengambil dari sektor pendidikan, belum lagi kaitannya dengan penyediaannya nanti berhubungan dengan inflasi dan sebagainya. Jadi setiap pilihan desain tadi apakah dilakukan lewat koperasi gitu ya Pak Menko atau dilakukan lewat dunia usaha itu harus diperhitungkan model konsekuensi ekonominya akan seperti apa karena sangat-sangat besar. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kualitatif gitu atau berdasarkan apa yang dipahami. Maka peran organisasi seperti Celios dan juga banyak organisasi riset, data itu harus digunakan. Nah yang saya khawatirkan ketika misalnya Bapak Presiden diberikan statistik tentang angka keracunan, yang saya maksud dengan state capacity untuk belajar itu kan mengakui terhadap kekurangan dan permasalahan gitu ya. Jadi alih-alih itu hanya sekian persen saja dari implementasi, justru harus secara serius juga memastikan standar kebersihan, nutrisi dan sebagainya itu menjadi prasyarat utama sebelum kita menskalakan program ini dalam konsekuensi fiskal yang besar tadi gitu. Jawabannya nanti akan dijawab oleh Pak Menko, Pak Rosan dan juga Mas Derajat tetap. Dan mungkin nanti akan ada masukan juga dari Pak Sani, dari pelaku usaha ya. Tapi saja ya Bapak-Bapak ya, tetap bersama kami.